Ya. Oke, mungkin kita langsung saja nih Mas, kita bahas mengenai review market di pekan lalu dan kira-kira prospek di pekan ini seperti apa. Ya. Mungkin boleh kita bahas dari IHSG nih Mas. IHSG yang kemarin menguat penutupan ya, menguat 0,25% ke posisi 6.022,40. Kira-kira seperti apa tanggapannya? Karena untuk di hari Rabu dan hari Kamisnya itu sempat melemah di 0,88% dan di 0,37%. Kira-kira tanggapan Mas Restu ini seperti apa? Ya, kemarin kita lihat ya kalau dari pergerakan kita yang sepanjang minggu lalu itu ISG ditutup 0,3% ya selama sepekan. Tapi pada Jumat lalu itu justru menguat 0,2% ya. Itu ISG sempat juga fluktuatif selama di hari Senin dan Rabu dan Kamis. Itu kenapa? Dampaknya karena adanya kebijakan ya dari pemerintah terkait PPKM mikro ya dari Anies Baswedan sendiri untuk Jakarta. Dan untuk apa namanya ini sentimen negatif ini juga terjadi karena kasus COVID yang melonjak ya cukup besar ya dari awal mulai hampir menyentuh 10.000 hingga bahkan sampai 21.000 ya hingga saat ini ya per kasus per harinya. Dan itu juga ada sentimen sendiri ya dari apa namanya pelaku pasar ya untuk wait and see ya terkait dengan gimana sih kebijakan pemerintah ya untuk kedepannya apa sih apa tanggapan pemerintah atau apa yang bakal dilakukan pemerintah itu untuk menekan apa namanya melonjaknya kasus COVID ini ya di Indonesia. Dan kita lihat juga kemarin tuh investor justru memanfaatkan ya dengan momentum ini untuk melakukan profit taking ya sebagian di hari Selasa dan Rabunya itu sebesar 2,1 yang sebelumnya di hari Senin itu sempat melakukan net buy asing sebesar 2,1 triliun. Nah, sedangkan pas banget di akhir pekan lalu di hari Jumatnya itu imbas dari keputusan The Fed sendiri ya yang menunda tapering off karena inflasi masih tinggi dan merencanakan untuk tetap memutuskan kenaikan The Fed itu di 2023 ya yang membuat sentimen positif ya sendiri untuk bursa di Indonesia ya. Dan ini sendiri kita juga masih melihat proyeksi untuk pekan ini dengan memasuki semester 2 ini sentimen masih akan dibayangi oleh melonjaknya kasus COVID-19 ya karena kan kita tahu beberapa akhir-akhir ini itu COVID udah mulai makin menambah ya apalagi di kalangan anak-anak juga udah pada mulai kena juga ya udah banyak banget udah hampir menyentuh 400 sampai 500 per harinya kalau misalnya anak-anak bisa kita lihat. Dan di sini juga si para investor juga masih tetap memperhatikan gimana karena kita juga percaya bahwa investor percaya bahwa pemerintah nggak akan melakukan pengetatan seperti awal-awal pandemi ya karena kita lihat dari awal pandemi itu pertumbuhan ekonomi justru malah minus cukup dalam ya jadi kemungkinan PPM mikro ini akan sedikit direspon positif oleh pelaku pasar ya karena kan nantinya untuk bisnis masih bisa tetap berjalan hanya saja untuk yang bekerja itu dikurangkan seperti pada saat itu mulai 50% sekarang mungkin 20% sehingga masih ada proyeksi untuk tetap berjalan bisnis-bisnis yang ada di sini. Dan selain itu di samping itu untuk yang eksternalnya ya sentimen untuk eksternalnya itu ada dari kebijakan dari Joe Biden ya yang menyepakati stimulus untuk infrastrukturnya sebesar 1,1 triliun lebih itu untuk infrastrukturnya dan ini akan meningkatkan harga-harga komoditasnya untuk pekan ini gitu sih Mbak untuk tanggapan indeks pekan lalu dan pekan ini. Oke, terima kasih Mas Restu untuk Iya. tanggapannya. Oke nih Mas, terkait tadi kan sempat disinggung juga ya masalah COVID-19. Karena Iya. sebenarnya untuk pandemi sendiri kita sudah berlangsung hampir 1,5 tahun nih. Tapi untuk pandemi bisa dikatakan tahun ini atau bulan-bulan ini adalah merupakan pandemi di gelombang kedua nih. Nah kalau misalkan untuk sebelumnya mungkin PPKM mikronya tidak diketatkan dan untuk kenaikan dari COVID sendiri tidak seperti sekarang. Kira-kira Mas kalau untuk kenaikan dari COVID yang semakin tinggi juga PPKM mikro yang semakin ketat sebenarnya sektor-sektor apa aja sih yang bisa dipengaruhi yang dipengaruhi oleh PPKM dan COVID-19 ini? Ya, kalau dari sektor sendiri yang kita tahu ya, seperti pada saat-saat sebelumnya, COVID emang mempengaruhi untuk sektor-sektor kayak konsumer. Jadi banyak yang apa namanya untuk misalnya belanja segala macam, jadi permintaan jadi lebih tertekan ya. Tapi kan sekarang zamannya udah basis digital ya. Jadi sekarang sudah bisa untuk mesen by digital. Jadi
nggak seperti yang awal-awal, karena kan kita bener-bener di stimulasi yang kaget ya gimana caranya untuk si sektor-sektor ini untuk mengembangkan bisnisnya. Dan sekarang udah banyak sistem digitalisasi ya, jadi mau nggak mau untuk beberapa sektor nantinya itu akan beralih ke sistem digitalisasi untuk misalnya menjual produknya atau apapun ya, untuk mengembangkan bisnisnya mereka sendiri. Dan di sisi lain juga untuk kayak sektor infrastruktur atau yang lainnya yang berkaitan dengan teknologi itu kan juga justru mendapat imbas positifnya, di mana kalau misalnya telco gitu kan dia dapat stimulus baiknya dari misalnya penggunaan data traffic ya kan, yang makin lama makin meningkat karena adanya work from home dan school from home ya. Apalagi kan kita tahu sendiri pemerintah juga sempat mengasih stimulus juga ya untuk operator telekomunikasi, contohnya kayak memberi subsidi kuota atau hal lainnya. Itu justru dapat meningkatkan kinerja dari beberapa sektor telekomunikasi, dan yang untuk berdampak mungkin nantinya di sektor itu sendiri akan mengalihkan mengekspansi bisnisnya agar lebih ke digitalisasi gitu sih Mbak. Sentimen positif ya dari COVID-19 ini, karena semuanya sudah berbasis teknologi, berbasis digital, berarti mungkin langsung berpengaruh positifnya itu ke sektor di telekomunikasi. Nah kalau misalkan untuk sektor konsumer yang lain nih Mas, kira-kira gimana tanggapannya? Untuk sektor konsumer ya, konsumer yang tadi saya sudah jelaskan ya Mbak, mereka lebih ke lebih ke menekankan untuk capeknya untuk mengarah ke digitalisasi ya, karena kan kalau misalnya ada PPKM ini sendiri kan pasti ya, sangat pasti ya, kayak misalnya berdampak dari misalnya penjualan mereka sendiri kan, dan itu masih menjadi fokus utama ya dari pelaku pasar ya. Jadi pelaku pasar sebenarnya lagi menunggu aksi korporasi apa yang bakal dilakukan untuk si emiten si konsumer itu sendiri. Jadi apakah nanti si emiten itu melakukan seperti kayak digitalisasi untuk penjualan, contohnya kayak Alfamart ya, itu dia juga udah bekerja sama ya dengan beberapa emiten atau sektor usaha di bidang teknologi ya. Tujuannya kan untuk melakukan ekspansi agar penjualan mereka tidak menurun ya, yang artinya banyak di luar sana seperti pelanggannya bisa mengakses by digital, jadi kan jauh lebih mudah. Nah makanya pelaku investor sampai saat ini dengan meningkatnya kasus COVID itu lebih ke arah menunggu gimana sih kebijakan dari pemerintah terhadap atau pemerintah bisa mengasih stimulus tambahan ya untuk beberapa sektor-sektor tersebut gitu sih Mbak. Oke, nah menarik banget sih emang kalau untuk kita bicara tentang COVID dan market ya Mas, karena pasti ada sentimen yang negatifnya dan positifnya nih. Ada beberapa pertanyaan nih Mas yang udah masuk, mungkin saya coba bacakan dulu beberapa. Ya, boleh. Ini ada dari Boting 0,9, ini ada dari tapi Mas, kita ngomongin tadi sempat Mas juga singgung tentang sektor telekomunikasi. Mungkin ini saya bacakan dulu nih ya dari Sobat IDX yang bertanya juga tentang sektor telekomunikasi. Tunggu sebentar. Nah ini ada Boting 09 terkait 5G. Gimana nih prospek untuk Telkom dan ISAT? Kira-kira gimana nih Mas? Telkom dan ISAT ya? Ya, kalau saya bahas dari Telkom dulu ya. Kalau Telkom kan kita tahu sendiri ya, dia punya aksi korporasi yang besar ya di semester 2 ini. Dia mau ada IPO ya, IPO dari anak usahanya yaitu Mitratel ya. Dan itu kita tahu sendiri valuasinya sangat besar karena dia baru aja mengakuisisi Menara ya dari Telkomsel ya, yang artinya kan dia punya valuasi besar untuk memanage si Menara, si anak usahanya itu sendiri. Sedangkan Telkomsel kan emang dari dulu dia udah mempunyai pelanggan yang cukup banyak, dan kenapa dia menjual menaranya itu tujuannya untuk lebih mengefisiensi aja. Jadi kan kalau misalnya setiap emiten yang punya menara itu kan dia ada yang namanya dana untuk perbaikan atau apa gitu. Nah itu nantinya kosan dari situ tuh besar ya kan, makanya dia mengalokasikan kepada perusahaan menaranya dengan asumsi afiliasinya jadi lebih efisien, dan nantinya Telkomsel sendiri itu revenue-nya jauh akan lebih tinggi, dan top dan bottom line-nya dia juga jauh akan lebih tinggi, di samping portofolio usaha dari anak usaha si Telkom jadi lebih tinggi ya. Dan nantinya untuk di pembagian dari keuntungan dari si Mitratel ini yang mau IPO di akhir tahun
Nah, itu dan juga Telkomsel akan masuk ke Telkom. Jadi sentimen positifnya Telkom akan mendapat nilai valuasi yang jauh lebih tinggi ya daripada yang sekarang. Dan di samping itu juga kan Telkom sendiri juga udah menyuntik dana ke Gojek ya untuk investasi di sana, dan apalagi sekarang IPO Gojek dan Tokopedia ya itu kan juga cukup besar ya di Tokopedia. nanti pelaku pasar, dan itu juga nantinya akan meningkatkan nilai valuasi sendiri buat Telkom. Kita masih dari NA sendiri ya, itu masih merekomendasikan Telkom ya di harga 4.400. Dan lanjut kalau misalnya di ISAT ya, kalau di ISAT kita lebih merekomendasikan wait and see dulu ya, karena kan udah harga kenaikannya udah cukup tinggi ya kalau untuk ISAT sendiri, dari harga 3.000 sekarang bahkan udah menyentuh hampir 7.000 ya. Dan di situ Iya. kita masih melihat potensi dan aksi korporasi selanjutan dari ISAT ya, karena kan kita lihat juga kuartal 1 kemarin dia udah sempat positif. Dari awalnya si ISAT sendiri itu mencatatkan penurunan atau bahkan kerugian ya di akhir tahun sebelumnya, dan semenjak dia melakukan aksi korporasi kayak penjualan menara, dia mendapatkan income lebih nih untuk mengupgrade top down line pendapatan si ISAT sendiri. Dan kita lihat sentimen itu udah mulai berasa dari ISAT sendiri saat ingin melakukan akuisisi penjualan dari menaranya. Dan harganya saat ini udah cenderung tinggi ya, dari nilai EBITDA-nya sendiri juga udah cukup tinggi daripada rata-rata. Makanya itu kita lebih mengarahkan untuk wait and see dulu di kuartal atau di semester 1 ini, di kuartal 2 dan semester 1 ini apakah kinerjanya jauh sesuai dengan yang kita ekspektasikan atau enggak, dan setelah itu baru kita bisa ngelihat untuk perkembangan dia. Soalnya kan kalau misalnya dia jual menara ya itu otomatis pasti dia mendapatkan revenue yang cukup tinggi, dan ditambah efisiensi dari beberapa bebannya si SAT sendiri juga jadi menumbuhkan bottom line-nya si SAT sendiri. Dan untuk kedepannya akuisisi apalagi yang akan dilakukan ISAT itu kita masih menunggu sih Mbak kalau untuk ISAT. Oke, menarik nih untuk sektor telekomunikasi. Semoga menjawab pertanyaan dari voting tadi ya. Ya. Nah, ini kan tadi fokus ya kedua perusahaan, tapi kalau misalkan secara keseluruhan nih Mas, prospek saham teknologi sendiri di semester 2 ini seperti apa? Ya, kalau teknologi sendiri saya bilang masih cukup baik ya, karena kan udah kayak seperti ada yang mau buka lapak ya, IPO buka lapak di bulan depan ya. Ditambah juga ada IPO Goto ya, Gojek Tokopedia, ini menjadi gairah sendiri ya buat pelaku pasar ya, dimana adanya bisnis unicorn sendiri yang ingin go public di Indonesia, dan ini menjadi sentimen sentimen positif untuk investasi di Indonesia ya, karena kan kita tahu sendiri teknologi semua sedang banyak dibutuhkan oleh beberapa sektor ya, ditambah untuk penjualan untuk mengembangkan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri ya, teknologi itu menjadi jadi kayak tambahan baru ya, atau pelaku pasar menilai dia lebih kayak oh iya adanya teknologi jadi lebih mempermudah dan lebih efisien dalam melakukan hal apapun. Jadi saya lihat untuk sektor teknologi sendiri ini sangat bagus sih untuk di semester 2 ya. Dan kita tahu sendiri di IPO untuk Bukalapak kan akan, dan IPO Goto itu juga akan dilakukan di semester 2 ini Mbak. Kemungkinan semester 2 ini akan jauh lebih bullish lah ya ISG-nya Mbak, dengan adanya IPO kedua itu Mbak. Oke, nah ini menarik banget ya berarti untuk sektor di prospek saham sektor di teknologi ini. Nah, kalau misalkan tentang kita bicara balik lagi nih Mas ke Ya. kondisi di pandemi di Indonesia. Selain Hmm. COVID yang meningkat, pemerintah juga kan berusaha untuk melakukan vaksinasi nih. Kalau nggak salah di berita di kemarin itu sempat ada satu hari 1,3 juta vaksinasi. Nah, sebenarnya vaksin ini berpengaruh nggak sih untuk sektor health-nya sendiri? Ya, kalau adanya vaksinasi justru itu bagus dong Mbak. Berarti kan artinya ada tingkat yang dilakukan pemerintah agar masyarakat atau pelaku pasar di luar sana itu dan sektor-sektor usaha atau sektor bisnis di luar itu jauh lebih misalnya terkena ya imbasnya juga nggak akan terlalu parah ya. Itu kan membuat sentimen positif sendiri ya untuk pasar seharusnya kan. Jadi kalau adanya vaksinasi bahkan udah menyentuh lebih dari 1,3 juta vaksin ya dalam sehari pada pekan lalu ya, itu kan sentimen positif sendiri ya untuk indeks, yang artinya nantinya apabila ada dampak juga nggak akan terlalu besar ya, apalagi kan semenjak ada kasus varian baru ya COVID yang lebih berbahaya itu Delta. ya, yang Delta itu vaksin jadi lebih dipercepat ya agar penyebaran tidak terlalu
agar penyebaran bisa ditekan lah ya. Jadi kayak misalnya yang terkena jadi dampaknya jauh lebih ringan dibanding yang sebelum-sebelumnya, dan ini menjadi sentimen positif sendiri untuk beberapa sektor sih jadi jatuhnya. Jadi kayak misalnya sektor yang sebelumnya itu masih belum mendapat izin kayak untuk melakukan usahanya, sekarang dengan adanya semuanya sudah divaksin nantinya jadi lebih bisa lebih aktivitas kayak seperti sebelumnya gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Mas Restu untuk Iya, tanggapannya di sektor kira-kira dipengaruhi oleh vaksin di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas dari Repelita iya. underscore Indo. Dari sisi saham yang mengalami penurunan nih Mas, ada nggak potensi dilakukan buy one weakness atau membeli waktu harganya lagi murah atau berada di area support? Gimana dengan pendapat Mas sendiri? Ya, kalau untuk beberapa saham yang terkena dampak banyak sih ya, beberapa sektor-sektor gitu, itu semua menurut dari kita sendiri ya, dari NH itu kan melihat kalau misalnya ada suatu kondisi ya atau market sedang terganggu oleh kendala dari kayak misalnya COVID atau bencana COVID atau segala macam, itu kan ada yang beberapa saham akumulasi buy. Jadi seakan-akan kalau misalnya jangan pernah takut ya kalau misalnya untuk ngelihat saham, asal kita bisa nganalisa dulu nih di saham-saham apa misalkan misalnya di saham konsumer atau misalnya yang sekarang lagi banyak di penjualan seperti handphone era gitu kan. Itu kan dulunya sempat mengalami penurunan support ya kan, sampai supportnya dia Ya, karena sekarang ada sentimen positif juga dari 5G itu kan, nantinya itu saham-saham kayak era gitu kan nanti akan naik lagi kan, karena ada subsidi penjualan yang lebih tinggi. Karena kan tahu sendiri kalau misalnya penjualan 5G itu nggak semua handphone bisa. Jadi ada beberapa handphone yang udah pernah terbeli sebelumnya itu nggak bisa masuk ke 5G ya. Jadi kayak nggak misalnya bisa. ya, jadi kayak ada handphone-handphone terbaru, dan itu sebenarnya itu sengaja untuk didorong kayak gitu agar pelaku pasar lebih melihat kalau misalnya nantinya akan ada peningkatan dari penjualan handphone yang berbasis untuk 5G sendiri ya gitu Mbak. Oke, berarti ini ya untuk 5G sendiri selain mungkin nanti bisa mendorong dari perusahaannya, juga perusahaan handphone ya Mas berkesinambungan. Karena ya Iya. semua handphone ternyata bisa pakai 5G. Jadi untuk mungkin ada yang mau pakai 5G harus beli handphone yang baru. Iya benar. Oke, oke nih, menarik sih Mas sebenarnya. Kalau tadi kan kita udah bicara tentang sentimen positif COVID ini terhadap sektor telekomunikasi, ada juga terhadap vaksin, juga terhadap sektor kesehatan. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang sektor transportasi nih Mas, karena kan sebenarnya kalau untuk PPKM Mikro ini kan orang-orang jadi harus lebih banyak di rumah lagi nih karya sebelum-sebelumnya. Kayak di awal pandemi di tahun kemarin gitu. Tapi kan kalau di akhir tahun 2020 kan sudah agak longgar tuh ya Mas, ada yang mudik dan segala macam. Nah, kira-kira untuk PPKM Mikro, perketatan PPKM Mikro di tahun ini atau misalkan di bulan-bulan ini ada pengaruhnya nggak untuk sektor transportasi sendiri? Ya, kalau dari transportasi sendiri yang seperti kita pahamin ya, kalau misalnya sekarang banyak masyarakat untuk ditahan lebih baik di rumah ya ketimbang karena kan tahu sendiri potensi COVID yang sekarang jauh lebih berbahaya ya dibanding yang pada awal-awal tahun ya. Itu akan sangat berdampak sih Mbak, terutama ke perusahaan taksi atau transportasi lainnya ya, di bagian yang udah go public ya, dan itu go public maupun non go public ya, dan itu juga sangat berdampak sekali ya untuk perusahaan transportasi ya. Dan saya lihat sih tetap akan ada recovery juga dari perusahaan transportasi ya, karena kan kita lihat sekarang vaksinisasi juga lagi cepat diperketat ya, ditambah juga pemerintah lagi mencoba untuk melihat apakah vaksin dari yang terbaru kan yang dari Amerika itu Pfizer untuk ampuh untuk mengatasi dengan varian terbaru Delta ini ya, karena kan kita tahu beberapa pelaku pasar mencermati bahwa nilai dari vaksin Sinovac sendiri juga masih meragukan ya, tapi dari presiden dari Sinovac sendiri mengatakan bahwa ini mampu untuk melakukan menangani untuk varian Delta. Dan kalau untuk itu makanya saya lihat sih untuk di semester 2 ini akan ada rebound lagi, artinya di sektor transportasi ya, di mana nantinya mungkin ini masih akan ada puncaknya lagi ya di varian yang terbaru ini, mungkin sampai 2 bulan ke depan ya, karena kan terdampak dari awal pas pertama kemarin di mudik lebaran itu yang ramai sekali, orang-orang banyak yang keluar, dan estimasi kita itu di bulan Agustus sampai September itu mungkin sampai kuartal 2 ini berakhir
akan masih meningkat dan akan terus menekan dari sektor transportasi. Tapi kita lihat di akhir tahun nanti kemungkinan sektor transportasi akan kembali lagi sih Mbak. Gitu Mbak. Oke, nah itu untuk tanggapannya dari sektor transportasi. Jadi sebenarnya untuk COVID-19 ini memang ini ya bervariasi sekali. Ada yang mengalami sentimen negatif, tapi ya tidak ada juga yang mengalami sentimen positif dari virus yang ada ini. Nah, mungkin saya bacakan lagi nih Mas pertanyaan dari Sobat IDX. Iya. Tadi sempat ada yang bertanya, ada wacana juga untuk pembatasan smelter. Seberapa besar dampaknya bagi emiten nikel? Kalau untuk saya lihat itu dari komoditas ya, itu kan ada pembatasan smelter, itu akan berdampak sih. Tapi kita lihat untuk sepekan ini ya, itu kan ada sentimen positif ya dari Joe Biden ya. Itu kan yang seperti saya jelas di awal ya, itu Joe Biden memberikan sentimen positif sendiri untuk infrastrukturnya sebesar 1 triliun lebih ya untuk stimulus yang baru ya, yang kemarin hari Jumat itu menyepakati ya stimulus baru itu, yang artinya kan nanti ada dana keluar untuk infrastruktur dan nantinya itu jadi berdampak positif ya sendiri ya untuk si nikel sendiri ya. Dan untuk saham-saham juga bagus untuk diperhatikan untuk pekan ini ya, karena kan lihat dari saham-saham komoditas yang udah all time high ya beberapa hari ini ya, contohnya kayak komoditas sendiri ya yang udah sempat naik ya lebih dari 100 $100 ya per ton. Ini juga menjadi sentimen positif sendiri ya buat harga batubara. Namun di sisi lain juga itu juga peningkatan karena adanya permintaan dari si China sendiri ya, karena kan tahu sendiri 2 bulan lalu itu mengalami kayak curah hujan yang cukup ekstrim yang membuat pasokan batubara si China ini tertekan, dan itu kami melihat sentimen kenaikannya dari komoditas dari situ. Dan dari sisi lain kemungkinan juga dari all time high ini itu nggak akan bertahan lama ya, kemungkinan akan bertahan hingga kuartal 2 ini berakhir ya. Dan di sisi lain soalnya kan tahu sendiri untuk komoditas sendiri seperti di China itu udah menerapkan apabila udah ada kapasitas angkutan lebih diperbarui atau dari dia lebih ke untuk mengarahkan apabila pandemi ini udah bisa diatasi oleh China, jadi China lebih mengatasi untuk mandiri sendiri sih Mbak, mandiri lagi Mbak. Oke, itu sebenarnya untuk tanggapan sedikit mengenai sektor komoditas. Nah ini juga ada beberapa sih Mas yang bertanya tentang sektor komoditas ini dari Barisan _Lee. Proyeksi saham-saham komoditas sampai Desember gimana? Archie sampai IPO hari ini menarik kah gitu? Kira-kira mungkin boleh ditanggapannya, karena kalau untuk komoditas ada batubara kemarin juga sempat ada berita ya tentang kenaikan batubara juga nih. Mungkin boleh diberikan tanggapannya Mas Restu. Ya, kalau untuk untuk melirik sedikit ya tentang saham-saham sektor komoditas ya, itu bagus sih ya untuk terutama di TPO, metal, coal dan oil ya, karena kan itu yang paling berdampak dari setiap stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh dari Amerika ya. Dan itu masih bisa dikoleksi lah untuk 1 minggu atau 2 minggu. Tapi yang sudah kita jelaskan bahwa dari harga-harga komoditas ini udah all time high, jadi semuanya itu udah mencapai tinggi lebih dari beberapa tahun sebelumnya. Itu dari grafiknya sendiri itu menandakan masih ada bisa turun ke bawah ya, mungkin beberapa di kuartal ketiga, mungkin di akhir mungkin ya di akhir ketiga nanti. Dan untuk saat-saat ini untuk saham-saham sektor komoditas masih bisa dilirik itu mungkin ada CPO, metal, coal dan oil ya, dari adanya sentimen positif dari Joe Biden ya yang mengeluarkan stimulus yang lebih dari 1 triliun itu Mbak. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan dari Mas Barisan Lee. Kalau misalkan untuk Archie saham IPO hari ini kira-kira gimana nih Mas tanggapannya? Archie ya? Archie, kita melihat itu di sektor basis material ya, dan kemungkinan untuk ngelihat kita kalau secara fundamental kita belum bisa ngelihat karena kan si Archie sendiri kan belum ada data rilis yang resmi dari selama 3 tahun ke belakang ya. Tapi dari hasil dari basic material menurut saya itu masih akan terdampak ya untuk sampai di 2021 ini kan kita tahu sendiri untuk permintaan gitu masih akan menurun ya untuk basic material sendiri. Tapi kalau untuk dari proses IPO-nya ini untuk sampai beberapa minggu ke depan saya pikirkan sih masih bisa dikoleksi sih Mbak.
Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Nah, oke Mas, ini kan ada beberapa nih pertanyaan lagi ya. Tadi kan kita juga sudah bahas beberapa sektor ya Ya. sebenarnya. Nah, tapi mungkin ada atau sobat IDX yang mau bertanya nih tentang sektor saham Unilever. Saham Hmm. Unilever gimana nih Mas pandangannya? Apakah akan naik atau dalam waktu dekat atau seperti apa? Ya, yang kita tahu ya, Unilever kan pada saat tahun lalu tetap mencatatkan pertumbuhan pendapatan ya 0,12%. Namun di sisi lain dari net income-nya sendiri dia justru drop ya di 3,10% ya. Dan kita tahu sendiri karena adanya COVID ini banyak menurunkan dari sisi penjualan di konsumernya. Namun kita lihat sendiri bahwa dari bisnis penjualan si Unilever sendiri itu tidak hanya berfokus pada penjualan konsumernya aja ya, karena kan tahu sendiri Unilever sendiri itu dia punya kayak bisnis lainnya seperti dia punya hotel atau punya yang lainnya. Dan yang kita lihat bahwa bisnis hotel sendiri kan berdampak sekali ya pada saat pandemi ini yang menurunkan nilai pengunjung yang ke sana, dan itu membuat harga Unilever sampai saat ini masih cenderung turun ya. Tapi dari sisi lain kita masih ngelihat Unilever itu masih perspektif yang untuk jangka waktu yang panjang ya, gitu sih Mbak. Hanya saja untuk saat ini karena nggak cuma hanya Unilever aja sih, beberapa perusahaan yang berbasis kayak di perhotelan, hospitality dan segala macam itu juga berdampak kan Mbak. Jadi kita lihat dari sisi lain pendapatan segmen lainnya di Unilever sendiri juga masih tumbuh kan Mbak. Oke, ini Mas, ada pertanyaan. Sebenarnya kan kalau untuk di awal pandemi, dulu kan Mm-mm. sempet ya IHSG itu sampai 3.000. Nah, Ya. kalau di awal pandemi mungkin ada beberapa investor nih yang belinya nyicil nih, tapi ternyata IHSG sekarang udah hampir dua kali lipat dibanding pandemi tahun lalu. Nah, Iya. ini sebenarnya apakah posisinya itu masih sama nih Mas? Karena kan sebenarnya pandeminya masih ada dan Ya. sebenarnya IHSG juga masih mengalami penurunan. Meskipun ya sebenarnya nilainya lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Nah, pertanyaan dari Rizky Padilla menarik nih Mas. Bagaimana nih Mas yang harus diperhatikan oleh investor terkait situasi seperti ini? Apakah mulai mencicil kembali saham-saham yang lagi turun, yang di harga yang murah nih, atau justru melihat dulu sampai ada penurunan sedikit lagi? Ya, jadi gini Mbak, sebenarnya ini bagus banget. Banyak juga investor di luar sana banyak menilai gimana sih setiap ada suatu kejadian kayak misalnya tahun 2008, tahun 98 ada krisis, itu kan indeks sempat drop ya dalamnya. Dan apabila kejadian di Maret, tiba-tiba Maret terus ada pandemi COVID, itu menyebabkan di kuartal 2 di Indonesia mengalami drop juga ya indeksnya ya. Itu kan dari situ kita bisa belajar. Seharusnya kita jadi lebih menambah ilmu kita ya untuk gimana sih keadaan. Justru yang harus kita perhatikan yang pertama bukan dari harga sahamnya itu turun terlalu signifikan atau harga saham naik atau kita mengikuti tren-tren atau sentimen lain. Kita juga harus Iya. memperhatikan fundamental si bisnis yang mau kita investasikan ya. Yang kayak misalnya kita melihat gimana sih potensinya si perusahaan ini. Apabila dia turun, kita juga bisa lihat apakah dia belum, tapi dari bisnis usahanya itu masih bagus, itu artinya kan harga murah dong. Jadi kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk masuk di harga bawah, tapi kita juga harus melihat apakah si fundamental bisnisnya si emiten yang mau kita atau saham yang mau kita beli ini ke depannya itu akan gimana gitu kan. Jadi di sini saya ingin mengajak para investor untuk lebih ke belajar menganalisa fundamental dari saham yang mau kita beli agar nantinya kita tidak menyesal dan kita tahu ilmu-ilmu baru terhadap jadi kita yakin nih apa yang mau kita beli sahamnya. Jadi kita tahu bisnisnya kayak gimana, terus ke depannya kayak gimana. Jadi jauh lebih aman sih gitu Mbak. Bukan kita berarti harus ngikutin harganya turun atau sekarang Pasar. iya benar harga sekarang naik segala macam gitu kan. Dan kalau mau belajar juga banyak di beberapa aplikasi-aplikasi seperti RTI gitu itu kan juga ada, kita bisa belajar banyak. Dan kalau misalnya emang beberapa sahabat investor udah banyak yang udah punya book RDI, itu kan di dalam RDI itu di platformnya juga banyak nih rahasia-rahasia atau analisa-analisa bisa dibaca juga. Kita bisa lihat keadaan pasar gimana dan juga emiten yang mau kita beli atau saham yang mau kita beli gimana gitu Mbak. Jadi lebih ke arah kita membekali ilmu dari diri kita sendiri, baru kita membeli sahamnya gitu Mbak, bukan hanya mengikuti trennya gitu sih Mbak Erin. Oke, menarik ya.
berarti bener banget ya, saya setuju banget nih sama Mas Restu sebenarnya. Mungkin emang kita juga perlu melihat pasar ya, benar juga kita perlu juga melihat pasar kalau ada yang turun atau misalkan harganya agak murah nih dibanding kemarin-kemarin, tapi sebenarnya itu bukan jadi patokan ya Mas, kita harus Ya, beli atau enggak, tapi yang harus dipertimbangkan lagi adalah jenis perusahaan, yang kinerja perusahaan yang kira-kira memang baik untuk kinerja jangka panjang atau belum 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 baik gitu. Nah itu juga harus diperhatikan, yang benar banget nih, saya setuju banget, sepakat banget sama Mas Restu. Selain Bapak dan Ibu Sobat IDX lihat harganya yang lagi turun, tapi kinerja dari perusahaan yang juga itu tetap harus menjadi pertimbangan. Nah iya, benar ini Mbak. Mas ada yang bertanya nih Mas, Mm-mm. tentang, oh sebentar, pertanyaannya agak hilang nih tadi tuh. Ini, oh ini nih ya, kita masih bicara soal momentum ya Mas, karena kan Ya, tadi juga pertanyaan sebelumnya itu momentum lagi turun apakah kita harus beli, tapi ternyata saran dari Mas Restu tetap harus pertimbangkan dan kinerja perusahaannya nih. Ini dari Guntur Halilintar, wah ini ya, siapanya Atta Halilintar nih. kedengarannya seperti, kan. seperti apa sih namanya Halilintar soalnya nih. Dari Guntur Halilintar, momentum seperti apa sih yang biasanya Mas nanti atau ditunggu-tunggu? Apakah berdasarkan news atau candlestick atau sentimen atau apa nih versinya Mas yang paling baik? Oh, Nah, gini. Jadi kalau saya pribadi untuk melihat momentum itu kita lebih ke arah untuk belajar, kayak lebih belajar sendiri kayak semi investing ya. Kita melihat momentum untuk misalnya dijual di bulan Juli atau beli lagi di bulan November Desember gitu kan, seperti ada January effect gitu. Dan untuk saya pribadi lebih ke arah kita mau pelajari gimana fundamental si perusahaannya kan. Jadi kita lebih paham nih gimana nilai, misalnya ada yang namanya price earning ratio, itu kita bisa hitung sendiri ya dari nilai EPS-nya, earning per share kan di setiap laporan keuangan dari perusahaan itu ada tuh EPS-nya. Kita bisa lihat nih EPS-nya dia itu gimana, terus kita bandingkan dengan IPS dia rata-ratanya berapa, dan nanti di situ kita bisa lihat momentum dari misalnya sahabat-sahabat juga investor juga bisa lihat ya di trading view atau di investingnya, sahabat investor bisa ngelihat ini sebenarnya harga di sebelah sini di sekitar segini tuh udah dari rata-ratanya murah atau enggak gitu kan. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak aplikasi yang untuk belajar ya kayak di RTI atau di aplikasi platform tradingnya investor gitu kan, itu banyak informasi banyak di situ ya. Jadi investor bisa ngelihat, kalau saya pribadi lebih ke arah semi investing ya, jadi kayak ngelihat gimana sih perkembangan berdasarkan analisa yang saya buat sendiri ya, gitu sih Mbak. Jadi bukan berdasarkan kayak momentum misalnya bank digital lagi rame gitu kan, takutnya kita ikut harganya naik terus nanti nyangkut gitu kan, itu kan repot Mbak. Jadi kita harus paham diri dulu misalnya misalnya kita lihat ada apa namanya momentum apa, kita lihat bisnisnya itu apa, kalau misalnya itu bagus dan itu baru kita ikut masuk gitu Mbak. Bukan kita beli misalnya bank digital rame nih, terutama apalagi grup MNC kemarin naik semua karena ada apa namanya sentimen bank digital, terus lalu diikuti dengan bank-bank lain yang ikut melakukan digitalisasi banknya. Itu kan sebenarnya dari kita pribadi lebih ke arah untuk memajukan sentimen positif untuk sektor bank ya, karena kan kita tahu sendiri sektor bank selama pandemi kemarin itu mengalami kredit macet yang cukup tinggi ya Mbak, dan sampai saat ini bank-bank itu juga masih tetap melakukan restrukturisasi ya, artinya kan dia untuk melakukan apakah nantinya nasabah-nasabah yang terdampak pandemi ini dapat membayar apa namanya pinjamannya ke bank atau enggak kan. Makanya itu banyak sentimen yang untuk menutup atau membuat sentimen positif sendiri untuk bank. Maka dari itu kita jadi belajar gitu kan Mbak, jadi tahu gimana sentimen ke depannya apakah berdampak baik untuk kita investasikan ke saham itu, atau justru malah ini hanya ajang untuk apa sih namanya ikut-ikutan gitu sih Mbak. ikutannya ramein pasar ya. Iya, benar. Nah, oke. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Guntur Halilintar terkait momentum. Jadi sebenarnya kalau untuk news, candlestick atau sentimen-sentimen itu mungkin menjadi faktor pendukung ya dari kinerja perusahaan yang kita lihat nih. Kalau misalkan kinerja perusahaannya baik, terus ternyata ada sentimen atau news yang baik atau tidak baik, itu balik lagi itu menunjang dari kinerja perusahaannya sendiri, tapi tidak dijadikan poin utama ya Mas. Kalau benar. untuk news atau sentimen itu tidak dijadikan poin utama. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Halilintar. Wah.
Oke, kita tadi sempat bahas tentang sektor finance ya, karena kalau Ya, misalkan dari weekly report di pekan lalu juga, itu di IDX Finance itu sebenarnya mengalami penurunan di 0,45%. ya, Tapi ini juga ada pertanyaan nih Mas, tunggu sebentar, dari Kenwerti, bagaimana proyeksi kemampuan dari sektor finance sendiri, apalagi sekarang marak selain ada pandemi, maraknya juga tentang pinjaman online seperti itu. ya kalau dari finance sendiri menurut saya masih cukup bagus ya untuk sampai dengan semester 2 ya di tahun ini ya. Karena kenapa? Kita tahu sendiri pemerintah udah lagi menggadang-gadang atau bukan menggadang lagi ya, udah lebih melakukan percepatan ya untuk digitalisasi Ya. bank ya, digitalisasi bank yang artinya beberapa dari bank-bank besar ya, di Big Cap atau bahkan sekarang bank-bank second liner yang masih buku 3 atau buku 2 itu kan dia untuk melakukan untuk percepatan digitalisasinya, dan ini masih akan berdampak positif ya untuk sektor-sektor bank sendiri ya kalau atau sektor finance ya. Ditambah juga ada beberapa aplikasi juga kayak pinjaman online sendiri ya, dan itu sebenarnya dari si ini reorganisasi dari si perusahaan tersebut ya, apakah nantinya mungkin akan lebih diperketat ya untuk memberi pinjaman online-nya untuk beberapa misalnya nasabah atau klien-kliennya. Tapi dari sisi secara keseluruhan finance menurut saya masih sangat bagus ya, karena kan digitalisasi sendiri itu nantinya jadi jauh lebih efisien sendiri untuk sektor finance itu sendiri, dan juga lebih mempermudah untuk akses dari nasabah akses ke si sektor finance-nya, Mbak. Oke, berarti sebenarnya untuk sektor finance sendiri itu sudah beradaptasi ya, Ya, beradaptasi dengan adanya pandemi. Kalau dulu belum ada bank digital, sekarang dari sektor finance sendiri udah lebih beradaptasi dengan adanya beberapa program untuk bank digitalnya sendiri. ya, Nah, ini betul. Mas, kita bicara lagi tentang IHSG nih. Ada Iya. pertanyaan dari Aditya Naufala. Mm-mm. Karena beberapa kali dengan kondisi negara yang ada, maka IHSG pun ada pengaruhnya untuk IHSG. Pertanyaannya, apakah segitu pengaruhnya kondisi di negeri ini terhadap Kondisi, IHSG? Kalau menurut Mas Reza, tanggapannya seperti apa? maaf, kondisi Jadi apa, Mbak? Mas, Kondisi apa, sorry? kondisi negara. Jadi kalau kata Mas Oh. Aditya ini, Mm-mm. beberapa kali kondisi negara yang Mm-mm. ada ini maka IHSG-nya Ya. pun turun, berpengaruh gitu, entah itu naik ataupun turun, baik itu naik ataupun turun. Pertanyaannya, apakah segitu berpengaruh kondisi negeri ini terhadap IHSG? Menurut tanggapan Mas Resu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya pengaruh ya, karena kan ISG sendiri kan itu bobot dari ISG sendiri kan dari beberapa sektor-sektor yang ada di market ya, yang artinya ada beberapa perusahaan ya di sektor-sektor tertentu yang misalnya jadi perhatian dari pelaku investor ya. Jadi ada investor yang misalnya menginvestasikan di beberapa sektor tersebut, tapi investor melihat ya kan, melihat kayak misalnya sektor ini berdampak nih terhadap pandemi, apalagi kan sekarang di negara kita lagi banyak kasus kayak pandemi, itu kan artinya kan nantinya sektor-sektor yang berdampak pada pandemi ini akan mengalami penurunan penjualan ya kan, penjualan nanti, dan diikuti dengan kenaikan beban yang biasanya beban di beberapa emiten di sektor tertentu, dengan adanya penurunan penjualan lalu di sektor bebannya juga operasionalnya itu naik, yang artinya kan nantinya jadi minus income-nya itu menjadi perhatian dari pelaku pasar sendiri yang nantinya akan mengeluarkan investasinya pada saham-saham tersebut, dan nantinya itu dari bobot-bobot itu akan mengurangi bobot sektornya sendiri, sehingga di beberapa sektor turun itu IHSG juga terdampak ikut turun. Jadi kenapa IHSG turun, karena terhadap apa namanya kayak adanya pandemi atau krisis gitu kan, karena dari si pelaku pasar sendiri ya yang berinvestasi pada sektor-sektor tersebut mengurangi porsinya pada sektor tersebut, dan akhirnya mengalami IHSG jadi melemah gitu sih, Mbak. Jadi sebenarnya kalau secara langsung mungkin nggak langsung begitu pengaruh, tapi secara tidak langsung untuk pelaku investor itu dari mengurangi porsi investasinya akan berpengaruh terhadap penurunan IHSG IHSG. gitu, Mbak. Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya kondisi negara ini juga ternyata mempengaruhi, karena biasanya kondisi negara mempengaruhi minat jual dan beli dari investornya juga ya, Mas. Iya benar, Mbak. Jadi itu
Nah, oke, pertanyaan berikutnya ini masih tentang IHSG nih Mas. Ada Iya. pertanyaan dari Nelly_Juwita. Berdasarkan historis pergerakan IHSG, level berapakah strong resistennya Mas? Untuk satu pekan ini Kalau atau untuk hari menurut ini? mungkin untuk satu pekan aja kayaknya. Kalau untuk satu pekan ini kita melihat masih fluktuatif ya, di mana si IHSG sendiri nanti masih dipengaruhi oleh melonjaknya kasus COVID ya. Kasus COVID kan sampai sekarang kasus COVID sudah nembus 20.000 lebih ya kan. 20.000. Kemungkinan masih akan meningkat hingga kuartal ketiga nih, kuartal ketiga karena kan baru banyak juga vaksinasi dipercepat juga kan, dan itu kita lihat untuk satu minggu ini IHSG masih akan fluktuatif, masih akan naik turun atau bergerak mix ya, dan itu untuk mingguan kita memprediksikan dia di kisaran 5.900 sampai 6.226 Mbak. Oke, itu dari 5.900 sampai 6.026 ya tadi? Ya. Oke. Nah ini Mas masih bicara lagi tentang IHSG. Jadi ternyata Sobat IDX ada beberapa lagi nih yang bertanya tentang IHSG. Kalau misalkan tadi kan Mas sempat bertanya, saya berkata kapan untuk IHSG di pekan ini. Tapi ini pertanyaan dari Huta Henry, bagaimana prediksi IHSG sampai akhir tahun dengan mempertimbangkan pandemi yang masih tinggi? Ya, kalau kalau kita lihat sendiri ya untuk IHSG, karena kan akan adanya IPO teknologi ya, sektor teknologi ya, dari IPO Bukalapak dan Goto. Kita masih optimis nih di akhir tahun IHSG akan kembali menggairahkan ya, atau saham-saham di sektor ini akan mendongkrak ya kinerja dari IHSG sendiri ya, untuk menembus untuk level IHSG di kita dari NH sendiri itu ada di sekitar 6.700 sampai 6.800 Mbak. Gitu sih Mbak. Oke, jadi sebenarnya karena untuk IPO 2 Tekno ini memang ditunggu-tunggu ya. Iya, benar jadi Mbak. mungkin itu Karena valuasinya sangat tinggi Mbak. Oh iya, benar-benar setuju aku Mas. Iya. Jadi emang sangat-sangat ditunggu-tunggu nih untuk IPO dari kedua Tekno ini. Jadi itu masih, meskipun pandemi, tapi kalau misalkan sesuatu yang kita tunggu itu muncul, mungkin jadi lebih tertarik juga untuk melakukan pembeliannya juga. Nah, oke Mas, ini sebenarnya ada beberapa juga teman-teman IDX, Sobat IDX yang tanya tentang Telkom atau misalkan tadi pembelian pengguna peluang kenaikan harga sektor telekomunikasi dan menara terkait penggunaan internet. Tapi sebenarnya itu sudah dibahas ya Mas ya sama Mas Restu tadi. Kita sudah bahas juga, jadi untuk Sobat IDX yang ketinggalan nanti boleh nonton untuk IGTV-nya. Nah, oke Mas, aku lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari sebentar. Tadi tuh ada yang sempat bertanya tentang sektor farmasi. Tunggu sebentar ya, tapi saya cari dulu nih. Kira-kira, ini nih. Kita bahas lagi tentang IHSG. IHSG berjalan menurun. Ini sebenarnya masih pertanyaan yang tadi ya Mas. Kalau misalkan untuk IHSG sendiri, untuk ini kan cenderung mengalami penurunan. Apa karena isu-isu yang ada? Misalkan kemarin salah satu BEM kritik kinerja pemerintah. Apakah isu-isu itu juga sebenarnya mempengaruhi IHSG yang turun? Atau sebenarnya gimana nih Mas menurut tanggapan Mas Restu? Isu apa tadi Mbak? Sorry. Kalau tadi ini menurut Mas Aditya mengenai isu BEM yang kritik kinerja pemerintah. Kalau untuk isu-isu itu kemungkinan nggak terlalu pengaruh kepada pelaku indeks ya, apalagi kan sekarang investor atau pelaku pasar juga udah lebih cerdas ya, yang mereka lebih memperhatikan gimana aksi atau kebijakan dari pemerintah sendiri ya terhadap penanganan yang sekarang lagi genting COVID ini Mbak. Jadi kan kalau pelaku pasar juga lagi sedang optimis ya, karena kan hanya dilakukan PPKM mikro ya, yang artinya masih sektor-sektor di luar sana masih bisa melakukan kegiatan bisnisnya, hanya dikurangin batas pekerjaannya. Dan sedangkan kalau misalnya kita lihat kayak negara-negara tetangga itu kan pada lockdown kan. Jadi sebenarnya yang ditunggu pelaku investor ini dia lebih gimana sih tanggapan pemerintah untuk menekankan menekankan kasus COVID, sedangkan kan dari sisi
kasusnya ini selalu menonjak lebih tinggi kan, apakah nanti akan adanya lockdown Iya. atau enggak, itu yang masih ditunggu sebenarnya. Tapi saya sih optimis kalau pemerintah itu nggak akan melakukan lockdown ya, karena tidak lockdown aja pada saat awal-awal tahun lalu itu mendapatkan penurunan yang sangat tajam ya untuk pertumbuhan ekonomi yang turun hampir 5% lebih ya. Dan sebenarnya itu yang lebih berpengaruh terhadap kenaikan atau kinerja dari indeks sendiri sih Mbak.